Maka yang mengatur bala, yang menurunkannya, yang menghilangkannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tadi gara-gara ada wali ini lalu misalnya bala kada turun, bukan. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa na'udzu billahi minan nar. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kebaikan anugerah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Maka di antara sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang paling utama tentu Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan Allah juga menjadikan kita sebagai penuntut ilmu agama yang senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan belajar, dengan mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat serta salam semoga Allah senantiasa berikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan setiap malam Ahad pekan keempat kitab Minhaj Firqah Najiyah tentang jalan golongan yang selamat yang disusun dan ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dan kita membahas pada bagian ke-17 halaman 91. Bagian 17 halaman 91. Atau kelewatan enggak? Ya, kelewatan enggak Pak? Bagian 16 ya. Bagian keberapa? 13. Sudah Pak ya? Sudah tuh 13. Jawabannya sudah tuh. Halaman berapa? Bagian 16 sudah belum? Bagian ke-16 belum ya? Ya, bagian ke-16. Itu 15 sudah semalam. Bulan lalu bagian 15. Sekarang 16 lah. Yaitu tentang perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi dalam kitab ini penulis banyak membahas masalah doa. Masalah doa. Sangat banyak penulis sebutkan berkaitan dengan doa. Entah kesyirikan dalam doa, entah pembagian doa, entah doa yang mustajab, dan seterusnya. Ya. Maka di sini penulis lagi-lagi membahas berkaitan dengan doa, yaitu perumpamaan, permisalan orang yang berdoa kepada selain Allah. Maka bagaimana permisalannya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya surah Al-Hajj ayat 73. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba
walau ijtama'u lahu wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'afat talibu wal matlub. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan atau telah dibuat permisalan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Maka di sini Allah menginginkan kita memperhatikan permisalan tersebut, perumpamaan tersebut. Sesungguhnya kata Allah, segala yang engkau seru, engkau ibadah selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Maksudnya adalah apapun manusia sembah, entah manusia, entah jin, batu, api dan seterusnya, atau dia menyembah nabi seperti Nabi Isa yang dia sembah, ayo tantang sesembahan tersebut. Apakah mereka bisa menciptakan benda yang paling halus, termasuk binatang yang paling halus yang kita anggap ini sebagai pengganggu, yaitulah lalat? Bisa enggak Nabi Isa menciptakan lalat? Yang mana sebagian manusia menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Bisa enggak dia menciptakan? Atau ada orang yang menyembah jin, menyembah berhala, binatang dan seterusnya. Ayo apakah mereka bisa menciptakan walau cuma satu ekor lalat? Kata Allah, walaupun mereka bersatu, semua berhala ini, semua sesama bersatu mereka untuk menciptakannya, maka mereka tidak akan mampu dan bisa. Maka yang dinamakan dengan Tuhan tidak mungkin tidak bisa menciptakan. Nah, maka itu berarti bukan Tuhan. Karena syarat dinamakan dengan Tuhan adalah dia bisa menciptakan. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, misal nih, ada sesajen yang dihidangkan, disiapkan untuk berhala. Ternyata sesajen ini wadai, misalnya wadai untuk. Dihinggapi lalat, diambil lalat sedikit wadai untuknya. Kawakah ada berhala ini mengusir lalat tadi? Maka jawabannya tidak bisa. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat tersebut. Patung tadi, berhala tadi, atau orang yang sudah meninggal dunia, maka ketika lalat mengambil makanan mereka dan lalatnya terbang, kawakah ada diambil lagi makanan tadi? Maka jawabannya tidak bisa. Kata Allah, da'ufa talibu wal matlub. Amat lemahlah yang menyembah manusia tersebut. Kenapa mereka menyembah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa mengusir lalat yang mengambil makanan mereka? Dan amat lemah juga yang disembah berhala tersebut. Manusia yang menyembahnya mereka lemah, dan yang disembah juga lemah. Maka di sini Allah memperumpamakan seseorang yang menyembah selain Allah, seseorang yang berdoa kepada selain Allah, orang tadi lemah. Kenapa mereka menjadikan sesembahan yang lemah? Dari mana lemahnya? Tadi pertama, mereka tidak bisa menciptakan walaupun cuma lalat. Kemudian yang kedua, kalau ada lalat hinggap di patung mereka misalnya, atau di kuburan, ya, apakah penghuni kuburan, apakah si berhala ini bisa mengusirnya? Maka jawabannya tidak. Maka ini Allah membuat perumpamaan bagi mereka yang ternyata berdoa dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis menjelaskan, Allah menyeru atau memanggil kepada segenap umat manusia agar mendengarkan perumpamaan agung yang telah Allah buat dengan mengatakan, ini penjelasannya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dari sisi bahasa Arab ya, bahasa Arab itu sangat luas. Saking luasnya makna istama'a. Kan di sini Allah mengatakan, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah.
Fastami'u itu diterjemahkan dengan apa? Maka dengarkanlah. Nah, mendengar bahasa Arab yang lain juga ada namanya sami'a. Sami'a itu 3 huruf. Ada kalimat istama'a 5 huruf. Istama'a. Sama-sama akar dari kalimat sin mim ain yang maknanya adalah mendengar. Tapi Allah mengatakan di sini bukan fasma'u, maka dengarkan, tapi menggunakan fastami'u. Sami'a ditambah alif dan ta. Nah, maka maknanya adalah bukan hanya sekedar mendengar. Karena istama'a walaupun terjemahnya secara umum sama-sama mendengar, tetapi maknanya lebih dalam istama'a. Makanya dalam Al-Qur'an berkaitan dengan mendengarkan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. Apa maknanya? Dengarkanlah dengan seksama. Beda dengan sami'a. Ini maknanya umum. Bisa mendengar sambil berabah, mendengar sambil melamun. Tapi ketika dikatakan dengan kalimat istama'a, tambahan alif dan ta dari kata sami'a, maka maknanya adalah mendengarkan dengan seksama. Fokus, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjelaskan sesungguhnya para wali, dan orang-orang soleh serta lainnya yang kamu berdoa kepadanya agar menolongmu saat kamu berada dalam kesulitan. Terkadang sebagian kaum muslimin ketika mendapatkan kesulitan memanggil siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Dari mana dia dapatkan? Dari gurunya. Jadinya gurunya melajari, kalau pian dapat kesulitan, sesuatu yang darurat, panggil nama syekh ini, nama wali ini 3 kali. Padahal orang sudah meninggal dunia. Ini ajaran dari mana? Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, sahabat tidak pernah dalam kondisi sulit memanggil nama Nabi 3 kali. Tidak pernah demikian. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka beranggapan ketika dapat musibah, dapat kondisi darurat, memanggil nama wali yang sudah meninggal dunia, mereka beranggapan itu adalah tawassul. Itu adalah tawassul. Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah sehingga Allah tolong. Jadi wahai ini sudah meninggal dunia. Wahai Syekh Fulan, sebut namanya 3 kali, selamatkan saya. Misalnya Sidin lagi dalam kesulitan di tengah lautan, hendak berjalan-jalan ke Lombok misalnya, lalu di tengah lautan kapalnya ada ombak yang besar, ada angin tornado misalnya, subhanallah seperti ini. Lalu dia dalam kondisi sulit seperti ini meminta tolong agar diselamatkan. Namun minta tolongnya kepada nama syekh tadi, nama wali tadi. Kalau kita hendak berpadah, kenapa? Karena sekalian nama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih afdal daripada nama wali tadi. Walaupun demikian tidak boleh juga kita memanggil nama selain Allah. Yang kita panggil dalam kondisi sulit adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terkadang diajari seperti itu. Ya, jadi kalau dalam kondisi sulit, sebut nama wali si ini 3 kali. Insya Allah Sidin menyelamatkan pian. Harap benar berarti. Ya, seakan-akan Sidin ini mendengar dalam kubur. Orang sudah meninggal dunia tidak bisa menolong. Bahkan mereka mengharapkan pertolongan dari yang masih hidup. Nah, maka dinamakan oleh mereka dengan istilah tawassul. Padahal walaupun namanya demikian, prakteknya adalah berdoa kepada selain Allah. Itu doa. Ketika dalam kesulitan, maka ingin mendatangkan kemudahan, maka ini tidak boleh kepada selain Allah. Karena satu-satunya yang bisa menghilangkan segala kesulitan kita adalah Allah, bukan makhluk. Berarti jenis ini adalah permohonan yang tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Nah, kita teruskan. Sesungguhnya para wali dan orang-orang soleh serta lainnya yang kamu memanggil, kamu berdoa kepadanya agar menolongmu saat kamu berada dalam kesulitan, sungguh mereka tidak mampu melakukannya, tidak mampu. Ya, tadi dalam kondisi sulit, atau misalnya bini hendak meninggal dunia, hendak melahirkan, lalu disebut nama Sidin supaya Sidin muncul dari kubur menolong pian, kada mungkin seperti itu. Ya, atau dalam penjara dan seterusnya, maka bukan memanggil nama makhluk tapi memanggil
nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bisa menolong karena mereka pun seandainya diazab dalam kubur, maka mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya. Jadi yang ingin mendapatkan manfaat bukan yang hidup kepada yang meninggal, tapi dibalik yang meninggal mengharapkan pertolongan dari yang masih hidup. Berupa tadi mendoakan kebaikan untuknya, mengirimkan pahala dengan bersedekah dan seterusnya. Kemudian kata penulis, meskipun sekedar menciptakan makhluk yang sangat kecil pun mereka tidak bisa. Kalian yang menyuruh memanggil nama-nama orang sudah meninggal tadi, minta tolong, minta diluaskan rezeki, minta dihilangkan segala kesulitan, apakah mereka bisa menciptakan makhluk yang kecil seperti lalat tadi? Maka jawabannya tidak bisa. Bahkan jika lalat itu mengambil dari mereka sejumput makanan atau minuman, mereka tak mampu merebutnya kembali. Ini seperti berhala, ada sesajen, di kuburan ada sesajennya, di mulut goa ada sesajennya. Apakah ketika ada yang mengambil makanan tadi, walaupun cuma sedikit kayak lalat, apakah bisa merebutnya kembali? Maka jawabannya tidak bisa. Ini merupakan bukti atas kelemahan mereka, para sesembahan tadi. Juga menunjukkan kelemahan lalat. Nah, lalat ini walaupun dia lemah, ya, namun para sesembahan tidak bisa menciptakan lalat. Jika demikian halnya, bagaimana mungkin engkau berdoa kepada mereka, memohon pertolongan, ya, minta pertolongan dan seterusnya, sedangkan mereka lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bagaimana mungkin engkau berdoa memohon pertolongan kepada mereka sebagai sesembahan selain Allah? Maka tidak mungkin. Kemudian perumpamaan di atas merupakan pengingkaran dan penolakan yang sangat keras terhadap orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah, baik dia berdoa kepada nabi atau kepada wali, tidak boleh. Maka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan pembahasan doa ini sangat banyak di sini penulis mengulang-ulang. Entah pembagian kesyirikan, entah berkaitan dengan bertawasul dengan doa dan seterusnya, sangat banyak dijelas dan dibahaskan berkaitan dengan masalah doa seperti ini. Kenapa demikian? Karena doa itu adalah ibadah yang paling agung. Yang menunjukkan doa ini adalah bagaimana hamba sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kehinaan hamba dengan Allah, yang menunjukkan fakirnya hamba kepada Allah lewat doa. Sehingga ketika berdoa dia merendahkan dirinya, dia menghinakan dirinya kepada Allah, maka tidak pantas doa ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu benci dengan hamba yang tidak berdoa. Allah benci. Itu menunjukkan hamba ini sombong, tidak membutuhkan Allah. Ya, makanya kita diperintahkan banyak-banyak berdoa. Maka sangat banyak setiap hari yang bisa kita lakukan dalam doa kita. Hujan turun, mustajab doa. Apalagi musim hujan seperti ini. Karena kita ketika hujan turun, asar, guringan, ya sebenarnya kada apa-apa kan ketika pian keuyuhan kayak gitu. Nah, tapi ambil kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan ini adalah sebagai rahmat, ya. Maka disitulah Allah mengijabah doa hambanya. Kemudian juga di waktu sujud, nah juga diperintahkan banyak berdoa. Bukan cuma sujud terakhir, enggak. Jadi salah kalau hanya mengkhususkan doa di sujud terakhir, itu salah. Maka Nabi menyebutkan umum sujud rakaat apapun dan bagaimanapun. Pertamakah, rakaat keduakah sujud, maka doa. Jadi baca dulu zikir khususnya, ya, ketika sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali baru pian berdoa. Dan jangan mengkhususkan di rakaat yang terakhir. Sehingga banyak orang nang lawas sujud di rakaat terakhir. Jadi tidak boleh mengkhususkan, tidak boleh. Maka semua sujud rakaat pertama dan rakaat terakhir sama, tidak boleh dikhususkan.
Maka berdoa ketika sujud. Demikian pula ketika sudah menyelesaikan tahiyat akhir, maka baca doa, berlindung dari 4 fitnah, berlindung dari keburukan, bebas doanya apapun sebelum salam. Maka doa adalah menunjukkan bagaimana hamba ini sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak aktivitas kita itu disisipkan doa. Masuk WC berdoa, keluar dari WC berdoa, keluar rumah berdoa pulang, masuk masjid berdoa pulang, keluar masjid berdoa pulang. Naik kendaraan baca bismillah, berhubungan lawan bini baca pulang doa, handak guring doa pulang, makan doa pulang, imbah makan doa pulang. Itu menunjukkan sangat berhajatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka saking banyaknya doa, ini menunjukkan ibadah yang sangat agung dan sangat identik dengan nilai-nilai tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya bagi Allah lah hak mengkabulkan doa yang benar. Karena doa ditujukan hanya kepada Allah, maka Allah lah yang mengabulkannya. Kalau seandainya kita berdoa kepada selain Allah, maka tidak mungkin dia bisa mengabulkan permohonan kita. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Tidak bisa mengabulkan doa mereka. Melainkan seperti Allah perumpamakan, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Jadi perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah tidak dikabulkan, tidak bisa mengkabulkan, itu sama orang yang seperti membuka kedua tangannya hendak minum banyu tapi tidak sampai. Maka tidak mungkin dia bisa minum dari air tersebut. Nah, dan doa orang-orang kafir tersebut atau ibadah orang-orang kafir tersebut hanyalah sia-sia belaka. Jadi orang kafir ketika berdoa kepada berhalanya atau beribadah kepada berhalanya, maka itu adalah perbuatan sia-sia yang mereka lakukan. Sudah capek, sudah uyuh. Makanya bukan cuma kaum muslimin yang beribadah kepada Allah merasakan kecapean, keuyuhan. Maka orang musyrikin pun ketika mereka menyembah berhala juga capek dan uyuh. Apakah mereka mendapatkan balasan dari capeknya mereka? Maka jawabannya tidak mendapatkan balasan yang baik. Hanya mereka mendapatkan kecapean, kemudian keuyuhan, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Jadi jangan dikira orang yang melakukan perbuatan maksiat itu mereka tidak capek-capek juga, uyuh, sama-sama uyuh. Ya, berzina uyuh, minum khamar uyuh, macam-macam. Tetapi kesibukan mereka dengan perbuatan maksiat tadi yang membuat mereka capek, letih, ya, ini tidak bernilai pahala sama sekali. Berbeda dengan kaum muslimin. Ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka capeknya mereka, maka Allah banyakkan pahala kepada mereka. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan di mana di dalamnya terdapat perjuangan yang lebih besar daripada orang lain, maka pahalanya pun lebih banyak. Contoh kayak puasa misalnya. Maka puasa, orang yang berpuasa kan semuanya berpuasa. Tapi apakah pahalanya sama? Maka jawabannya tidak. Tergantung bagaimana dia mengisi puasanya. Ada yang capek, uyuh, kehausan, lapar karena banyak baca Quran. Kering, tenggorokan kering, haus benar. Ada nang orang puasa guring aja, bangun tiba-tiba maghrib sudah kehausan, tapi kehausan, kelaparan kada, memang berpahala bang, tapi kada banyak. Tidak seperti orang yang berjuang, kehausan banyak membaca, kemudian keuyuhan ya karena dia misalnya ke majelis ilmu agama atau etikaf misalnya,
Maka orang yang santai-santai tentu berbeda dengan orang yang uyuh ketika beribadah. Semakin uyuh dia dalam ibadahnya, dalam puasanya, maka semakin banyak pahalanya. Ini uyuh yang kita lakukan maka akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang musyrikin, mereka uyuh juga, capek juga menyembah berhala, tapi tidak mendapatkan manfaat dari perbuatan mereka. Kemudian penulis menjelaskan, ayat di atas mengandung pengertian bahwa doa yang merupakan ibadah wajib hanya ditujukan kepada Allah saja. Jadi poin pertama, pelajaran pertama dari ayat ini adalah doa adalah ibadah, maka wajib hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, orang-orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang yang mereka sembah. Mereka tidak bisa memperkenankan doa walaupun cuma sedikit. Karena mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan menciptakan, bukan yang memberi, bukan yang memiliki. Maka tidak bisa memberikan balasan dan tidak bisa mengabulkan doa. Kemudian lalu penulis menyebutkan riwayat atau asar dari sahabat. Menurut riwayat dari khalifah yang keempat sekaligus menantu Rasulullah sekaligus sepupu Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah yaitu seperti orang yang ingin mendapatkan air dari tepi sumur. Hanya dengan tangannya, ini sumur dalam nih, ada air di bawahnya. Kawa kada mengambil banyu, lawan tangan aja menjangkau, mengisyaratkan kada kawa. Harus dengan timba. Nah, jadi penulis menyebutkan asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini. Perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah ingin dikabulkan tapi tidak bisa. Itu seperti orang yang ingin mendapatkan air dari tepi sumur hanya dengan tangannya, dengan isyarat, tidak dengan tali ember, tidak seperti itu. Nah, maka hanya dengan tangan itu tentu dia tidak akan mendapatkan air selama-lamanya. Apatah lagi lalu air itu bisa sampai ke mulutnya, maka tidak bisa. Ini ada sumur nih dalam, kada mungkin lawan tangan menunjuk-nunjuk ke banyu lalu misalnya banyunya muncul, kada bisa. Maka harus dengan apa? Dengan ember yang dipasang dengan tali. Maka mendapatkan air tidak mungkin, bagaimana masuk dalam mulut. Itulah contoh dari apa? Orang yang berdoa kepada selain Allah tidak mungkin dia bisa mengabulkan permintaan dia. Kemudian lagi penulis setelah membawakan asar dari sahabat, maka penulis membawakan perkataan tabi'in Imam Mujahid, seorang ulama tafsir tabi'in yang banyak berguru kepada para sahabat. Maka penjelasannya bagaimana? Kata beliau, menurut Imam Mujahid seperti orang yang meminta air dengan lisannya sambil menunjuk-nunjuk air tersebut. Maka selamanya sampai mati banyu tadi kada sampai kepada orang tersebut. Nah, jadi ada sumur atau ada sungai, ya, hendak minum, tapi cuma ditunjuk-tunjuk, kereda ikhtiar, kereda pergerakan. Apakah mungkin dia dapat banyu? Maka jawabannya tidak. Maka seperti itulah perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah, tidak mungkin sesembahan tadi mengabulkan doanya. Selanjutnya Allah menetapkan ayat tadi di ujungnya, di akhirnya, bahwa hukum orang-orang yang berdoa kepada selain Allah adalah kufur. Dia keluar dari Islam. Dia melakukan syirik besar. Karena doa adalah ibadah, maka tidak boleh dia beribadah kepada selain Allah. Doa mereka hanya sia-sia. Sebagaimana firman Allah di akhir ayat, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Dan doa atau ibadah orang-orang kafir tersebut hanyalah sia-sia belaka, tidak mungkin bisa diperkenankan oleh sesembahan mereka tersebut. Nah, maka di akhir pembahasan penulis mengatakan, maka dari itu, wahai saudaraku sesama muslim, jauhilah dari berdoa dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlebih berkaitan dengan perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu, ya. Seperti tadi menghilangkan segala kesulitan, ini hanya Allah yang mampu, manusia tidak mampu. Atau misalnya mengangkat bala, ini juga Allah yang mampu, tidak mungkin pian minta kepada makhluk, ya. Atau kepada tanaman keladi, itu dulu lah, pas ada banjir besar-besarnya, ada acil kayak gitu, nah. Bepandir lawan keladi, keladi jasidin. Nah, hilangkan pang banjir. Nah, subhanallah. Menghilangkan banjir ini tidak ada makhluk yang bisa. Hanya Allah yang bisa, maka tidak boleh apalagi minta lawan tanaman keladi. Keladi itu dimakan, bukan dia menyandang bala kada. Itu dia jadi sayur ya keladi. Keladi nang bagus pang lah, dijadikan sayur. Lalu karena ada potongan video itu di Instagram, lalu banyak orang menanam pohon keladi. Nah, tujuannya apa? Menangkal banjir jar. Nah, ini salah. Kalau seandainya pian bertanaman keladi karena indah, bagus, silahkan. Tapi kalau keyakinan menolak banjir, maka ini salah. Dari mana pohon keladi, tanaman keladi dalilnya dia bisa menolak banjir dari mana? Ini bukan manusia, ya. Kalau manusia kan bisa berdoa minta kepada Allah. Tapi ini tanaman, ya. Kalau kucing memakan, ini kada kau menahan, kada kau bisa membela dirinya. Ini hanya sekedar tanaman. Ya. Nah jadi rami, jadinya pohon keladi orang berjualan. Gara-gara ada keyakinan seperti ini, tanaman keladi bisa menolak banjir. Nah, ini kewajiban kita menakuni. Nah, jangan-jangan bini kita bisa kayak itu juga. Banyak bertanaman keladi macam-macam. Kenapa jar pian? Lalu jawab oleh bini pian, supaya menangkal banjir. Nah, sekalinya bini pian terlihat di Instagram, nini tadi, acil tadi menenggelamkan tanaman keladi, ya. Akhirnya tidak berapa lama memang surut. Nah, lalu dikait-kaitkan dengan keladi tadi. Padahal kada, ya memang waktunya, memang tidak turun hujan lagi lalu berhenti banjir. Nah, ini sudah menjadi akidahnya jadinya, ya. Ya, jadi kalau seandainya dia cuma bertanam tanaman hanya sekedar keindahan, maka silahkan, tidak mengapa. Tapi kalau ada keyakinan seperti itu, maka tidak boleh. Nah, ini kepada manusia saja tidak boleh kita mengatakan, wahai manusia, tolong saya hilangkan banjir, enggak boleh. Ini musibah yang besar, tidak mungkin manusia bisa. Maka Allah saja yang mampu untuk menghilangkan banjir tersebut. Termasuk bala-bala yang lain, kayak kebakaran misalnya, ya. Kemudian asap, ini tidak mungkin manusia bisa menangkal dari musibah tersebut. Maka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata penulis, jauhilah dari berdoa dan memohon kepada selain Allah, karena hal itu akan menjadikanmu kufur dan tersesat. Berdoalah hanya kepada Allah semata, sehingga engkau termasuk orang-orang yang beriman yang mengesakannya. Nah, orang yang mengaku beriman banyak, tapi apakah dia sudah mengesahkan Allah? Maka jawabannya belum tentu. Maka menjadi orang yang beriman yang mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut ke bagian yang ke-17, yaitu tentang pembahasan bagaimana cara menghilangkan kesyirikan. Penulis mengatakan, sesungguhnya menghilangkan syirik kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan 3 macam kesyirikan ini. Kalau kita menghilangkan 3 jenis kesyirikan ini, maka kita dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini harus dihilangkan dari diri kita. Tidak boleh 1 aja, 2 aja, semuanya, ketiga-tiganya harus dihilangkan. Sehingga kita dikatakan menghilangkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yang kita hilangkan, kita nafikan syirik dalam perbuatan Tuhan. Syirik dalam perbuatan Tuhan. Maksudnya adalah kita menghilangkan segala jenis kesyirikan yang berkaitan tentang perbuatan Allah. Ada 3 perbuatan Allah. Ini yang dikatakan sebagai mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Ada 3 yang harus kita tauhidkan. Yang pertama, al-khalqu, menciptakan. Nah, maka kita meyakini seyakin-yakinnya hanya Allah yang menciptakan. Tidak boleh kita katakan
Misalnya Nabi Muhammad juga ikut andil menciptakan. Berarti dia melakukan kesyirikan dalam perbuatan Tuhan. Apa perbuatan tadi? Tuhan tadi yang pertama adalah al-khalqu, menciptakan. Yang kedua perbuatan Tuhan adalah al-mulku, al-milku, memiliki. Maka segala yang ada di alam semesta dan termasuk segala yang ada di alam akhirat, surga dan neraka dan yang lainnya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia katakan Nabi Muhammad pemilik surga, enggak boleh. Tapi kuncinya yang membukanya yang pertama memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak memiliki surga. Nah, tidak boleh kita katakan pemilik surga adalah Nabi Muhammad, tidak boleh. Maka satu-satunya sebagaimana Allah yang menciptakan surga, maka Allah juga yang memiliki surga. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad pun juga memiliki surga, maka dia melakukan kesyirikan dalam perbuatan Tuhan. Karena perbuatan Tuhan adalah memiliki. Nah, yang pertama tadi menciptakan, yang kedua memiliki. Yang ketiga adalah perbuatan Tuhan at-tadbir, mengatur. Nah, maka siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur kayak benda-benda langit, kemudian manusia, kemudian yang lainnya, semuanya adalah Allah. Termasuk juga Allah mengatur segala yang terjadi di alam akhirat. Kalau ada orang yang mengatakan ada misalnya wali yang mengatur di selatan, di utara, barat ke timur. Nah, akhirnya diyakini wali ini mengatur wilayah selatan, tidak kereda bala di selatan tadi. Nah, kalau ada bala langsung dihilangkan, siapa? Karena ada penolaknya aja yang pengaturnya. Ini berarti dia melakukan syirik dalam perbuatan Tuhan, yaitu mengatur. Maka tidak ada yang mengatur alam semesta ini, termasuk bala yang turun, musibah yang terangkat, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian ada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada orang soleh, ada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada orang soleh sudah meninggal dunia. Jadi memang biasanya berlebih-lebihan itu terjadi kalau orangnya sudah meninggal dunia, baru berlebih-lebihan. Diyakini ada istilah penolak bala. Istilah apa? Penolak bala. Yang dikatakan bahwa kalau Sidin masih hidup, ini kadang mungkin terjadi kebakaran, kadang mungkin kebanjiran. Nah, ini kan berarti dia ini meyakini bahwasanya si pengatur bala ini adalah si wali tadi. Sampai-sampai apa? Tidak terjadi musibah di tempat tersebut. Sehingga ketika ada musibah, ada bala, ketika wali ini sudah meninggal dunia, lalu dikait-kaitkan, kada lagi penyandang balanya. Wah, ini sudah salah seperti ini. Ya. Maka tidak ada istilah orang yang menyandang bala. Itu sama seperti keyakinan orang Nasrani kepada Nabi Isa, yang mereka meyakini Nabi Isa sebagai apa? Sebagai penanggung dosa umatnya. Kasihan benar Nabi Isa. Ya. Orang Nasraninya nang berdosa, si dinang menanggungnya. Itu sama tuh ketika ada nang berdosa, si din penyandang balanya. Maka tidak ada keyakinan seperti itu. Maka setiap musibah yang dialami seseorang gara-gara akibat dosa dia sendiri, bukan dari orang lain. Nah, maka ini tidaklah demikian. Manhaj kita, cara beragama kita tidak ada seperti itu. Maka yang mengatur bala, yang menurunkannya, yang menghilangkannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tadi gara-gara ada wali ini lalu misalnya bala kada turun, bukan. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi perbuatan Allah atau dalam tauhid rububiyah itu ada 3 perbuatan yang khusus hanya Allah yang kita yakini. Yang pertama adalah al-khalqu, menciptakan. Yang kedua adalah al-milku, memiliki. Yang ketiga adalah at-tadbir, mengatur. Maka hanya Allah lah yang memiliki. Maka hanya Allah lah yang menciptakan. Maka hanya Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Kalau ada misalnya seseorang meyakini Nabi Muhammad juga mengatur alam semesta misalnya, maka dia melakukan syirik dalam perbuatan Tuhan. Atau ada orang yang meyakini bahwa si fulan inilah yang memberikan dia rezeki, yang mengatur rezeki dia,
maka juga melakukan kesyirikan dalam perbuatan Tuhan. Itu tadi cara menghilangkan kesyirikan. Maka menghilangkan kesyirikan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan 3 sekaligus kesyirikan ini. Yang pertama adalah menghilangkan syirik dalam perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan ada 3. Al-khalqu, menciptakan. Al-milku, memiliki. At-tadbiru, mengatur. Maka Allah segalanya yang menciptakan. Maka segalanya Allah yang memiliki. Maka segalanya Allah yang mengatur. Kita baca, yaitu beriktikad atau berkeyakinan bahwa di samping Allah terdapat pencipta atau pengatur yang lain. Ya. Jadi dia ada mengatakan bahwa ada juga yang menciptakan selain Allah, atau dia meyakini ada juga yang mengatur selain Allah. Misalnya di wilayah ini ada yang mengatur, Mekah siapa mengaturnya, misalnya Madinah siapa mengaturnya. Maka ini berarti dia melakukan kesyirikan dalam perbuatan Allah. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi bahwa Allah menyerahkan sebagian urusan kepada beberapa walinya. Pian baca aja di situ ya. Jadi ada sebagian penyimpangan yang menjelaskan bahwa wali itu memiliki pangkat-pangkat. Nah, wali ini namanya utara, selatan, timur ke barat ya. Yang mana ketika disebut pangkat wali ini, dia mengatur tempat ini, mengatur utara, wilayah selatan dan seterusnya. Jadi dia meyakini bahwa wali ini mengatur suatu tempat. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh diyakini seperti itu. Lihatlah para sahabat, tidak pernah ada keyakinan seperti ini. Ya. Ada mengatur wilayah ini, tidak boleh seperti itu. Mengatur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan seperti ini belum pernah dianut oleh kaum musyrikin sebelum Islam. Adanya para pengatur di sebagian wilayah, disebut wali ini, wali itu. Maka orang musyrik pun tidak ada meyakini seperti ini ya. Adanya keyakinan wilayah ini, wilayah itu ada pengaturnya. Bahkan ketika Al-Quran menanyakan siapa yang mengatur segala urusan, orang musyrikin menjawab adalah Allah. Jadi mereka, orang musyrikin ini meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika diajak hanya menyembah dan beribadah kepada satu Tuhan, maka mereka tidak mau. Ketika ditanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Pasti orang musyrikin menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu pernah membaca kitab namanya Al-Kafi Firrat alal Wahabi. Nah, ada kitab judulnya Al-Kafi Firrat alal Wahabi. Itu kalau diterjemahkan sesuatu yang cukup dalam membantah Wahabi. Yang pengarangnya adalah seorang yang sufi. Di situ dia menyebutkan dalam kitab tadi, ya, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka terjadilah dia. Ini kayak Tuhan nih, kayak Tuhan. Ada kitab namanya Al-Kafi Firrat alal Wahabi. Yang penulisnya ini ada orang yang menyimpang. Yang mana dalam kitab tersebut dia mengatakan, kata orang tadi, pemilik kitab tadi, yang menyimpang tadi, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang apabila hamba ini mengatakan sesuatu jadi, maka akan jadilah dia. Ini kayak Tuhan. Nah, ini kan berarti penyimpangan. Ya. Jadi jangan kira penyimpangan itu tidak ada kitabnya. Ada kitabnya. Nah, jadi semata-mata ada kitab pasti benarlah kada. Patokan kita adalah ketika kitab tersebut ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Jangan kira hadis palsu kada kitabnya, ada juga kitabnya. Nah, jangan dikira kada betamat sembahyang kada kitabnya, ada juga kitabnya. Jadi semata-mata ada kitab bukan itu adalah kebenaran, bukan. Ya, malah bisa menjadi semakin menyesatkan ketika nang menjelaskan dipadahi ustadz,
akhirnya dia banyak menimbulkan kekacauan, fitnah berupa kesesatan yang dia ajarkan tadi. Nah, jangan kira misalnya pemahaman Mu'tazilah tidak ada kitabnya, ada kitabnya. Pemahaman Khawarij ada juga kitabnya. Pemahaman akidah-akidah yang menyimpang kayak tadi, ada derajat-derajat wali yang dia mengatur alam semesta, ada juga kitabnya. Maka jangan heran banyak ada ilmu-ilmu yang menyesatkan karena memang ada kitabnya. Nah, sama kayak hadis palsu, banyak juga kitabnya. Hadis yang sangat lemah yang tidak bisa diamalkan, banyak juga akhirnya tersebar hadis-hadis yang ternyata bertentangan dengan syariat. Nah, jadi ternyata ada kitabnya yang mana penulisnya mengatakan bahwa Allah memiliki hamba-hamba, ya hamba-hamba ini kalau mengatakan jadi maka jadi, ini kayak Tuhan. Ini kayak Tuhan. Harap benar berarti orang ini. Ya, nabi bukan. Kan kalau nabi bisa bentuknya adalah mukjizat, ya. Misalnya ketika menyuruh orang mati hidup seperti Nabi Isa, ya. Tapi bukan juga misalnya tadi kemudian jadi, ini seakan-akan dia seperti Tuhan. Kemudian, nah sungguh dengan tegas kata penulis, Al-Quran mendustakan apa yang dia nyatakan tersebut dalam kitabnya. Artinya adalah tidak ada seseorang pun yang kalau mengatakan jadi maka pasti jadi, tidak ada. Kenapa demikian? Bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan apa? Allah yang maha menciptakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Yasin ayat 82, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya perintahnya Allah, apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka pasti terjadi. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah lah yang maha menciptakan. Allah katakan jadi maka pasti jadi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maka tidak ada makhluk, bahkan Nabi sekalipun, kalau menunjuk jadi pasti jadi, maka tidak ada. Karena satu-satunya secara mutlak yang menciptakan adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dinamakan dengan mentauhidkan Allah. Kita dinamakan menghilangkan kesyirikan, satu harus menghilangkan syirik dalam perbuatan Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan sebagai mentauhidkan Allah dan dikatakan menghilangkan kesyirikan. Yang kedua adalah menghilangkan syirik dalam ibadah dan doa. Nah, Sidin bahas lagi berkaitan dengan doa. Maka setiap ibadah yang kita lakukan, sholatkah, puasakah, baca Qurankah, kemudian bertawakal, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah harta, maka semua itu hanya dipersembahkan murni hanya untuk Allah. Maka itulah yang dinamakan dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, kalau dia misalnya melakukan kesyirikan dalam sholat, nah misalnya riya, syirik kecil, ya, berarti dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika dia sholat, ya, ternyata banyak nang melihat, mintuha pertama melihat, mintuha kedua melihat, mintuha ketiga melihat, berarti sidin begini banyak misalnya. Lalu banyak melihat mintuha sidin, lalu berbagus sembahyangnya. Ini kan berarti apa? Masuk riya di dalam sholatnya. Asalnya biasa aja diperindah ketika seseorang yang dia hormati melihat sidin lagi sembahyang. Maka ini juga tidak demikian. Maka itu syirik dalam ibadah walaupun syirik kecil. Dia beribadah dan berdoa kepada Allah disertai dengan beribadah dan berdoa juga kepada para nabi dan orang-orang saleh. Nah, memang dia berdoa kepada Allah, tapi ternyata juga berdoa kepada selain Allah. Seperti istighatsah. Apa istighatsah? Meminta pertolongan saat terdesak. Jadi istighatsah itu maknanya khusus. Beda dengan isti'anah. Memang secara harfiah istighatsah, ista'anah maknanya sama-sama minta tolong. Tapi istighatsah itu minta tolong dalam kondisi terdesak. Makanya ketika kemarin kemarau, kada sing hujanan, ayo kita beristighatsah jar.
Maksudnya apa? Minta tolong saat kondisi terdesak seperti kemarau. Tapi caranya salah. Namanya istighosah, tapi kayak benyanyian, kemudian bertawasul dengan menyebut nama-nama wali, maka ini tidak boleh. Ya. Maka terkadang nama itu prakteknya tidak sebenarnya. Namanya ini, namun prakteknya bukan itu. Nah, seperti misalnya, ya, misal nih ulun guru nih. Terkadang ada orang yang ketujuh menukari barang nang ulun pakai. Tujuannya apa? Mambil berkat ya. Misalnya ulun bisa kopiah, harganya 5.000, nukar 5.000 di pasar. Lalu ada orang ya, karena ulun dianggap guru tadi, ulun hendak menukari kopiah pian. Harganya 1.000.000, himong bana ulun. 1.000.000. Tapi ujar ulun, karena kada nyaman membahasakan menjual beli, ulun namakan dengan bahadiah gin. Tapi namanya hadiah, prakteknya jual beli, sama aja jual beli. Nah, karena kada nyaman kalau dinamakan dengan menukari. Kopiah 1.000.000. Tapi ulun menamakan dengan bahadiah gin, pian bayar 1.000.000. Itu tetap namanya prakteknya apa? Jual beli, bukan bahadiah. Hadiah itu tidak ada balasan. Hadiah ya hadiah, tanpa ada balasan. Kalau mensyaratkan aku bahadiah tapi pian bayar 1.000.000, itu namanya tetap jual beli. Nah, sama kayak di sini, namanya istighosah, tapi ternyata prakteknya bukan istighosah. Nah, sehingga jangan tertipu dengan sebuah istilah. Lihat makna yang terdapat dalam istilah tadi. Benar kada? Kemudian seperti istighosah, meminta pertolongan kepada mereka. Berdoa kepada mereka, kepada nabi, orang soleh yang sudah meninggal ya, di saat sempit atau lapang. Ironisnya, justru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Kenapa demikian? Kata penulis, tentu yang menanggung dosa terbesarnya adalah guru yang mendukung, mengajari perbuatan syirik ini dengan nama dan dalih tawassul. Tapi prakteknya ternyata minta hajat kepada orang sudah meninggal dunia, atau minta pertolongan yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, tapi minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia, dinamakan dengan tawassul. Nah, jadi harus tahu hakikat dari sebuah nama. Namanya tawassul, tapi ternyata prakteknya bukan tawassul. Ini yang menanggung siapa? Nah, yang mengajarkan mereka. Ya, minta tolong, panggil nama sidin. Jadi kita ini bertawassul. Kalau misalnya nyawa pian hendak hilang, panggil ngaran sidin. Sidin akan datang dengan pertolongan. Orangnya sudah meninggal dunia. Ya. Maka dinamakan dengan tawassul, padahal bukan tawassul. Mereka menamakan perbuatan syariat tersebut, istighosah tadi namanya bagus, dengan nama lain yang bukan nama sebenarnya. Karena tawassul adalah memohon kepada Allah melalui perantara, tapi perantara yang disyariatkan. Nah, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah dengan perantara agar Allah mengabulkan doa kita? Maka tawassul yang disyariatkan seperti bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Berarti kalau pian ingin dikabulkan doa, maka boleh dan disyariatkan bertawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah yang paling indah. Maka itu bertawassul namanya, yang disyariatkan. Atau sebagaimana hadis berkaitan dengan 3 orang yang safar, lalu singgah di goa, ternyata goa menutupinya. Akhirnya mereka apa? Berdoa minta dibebaskan dengan menyebutkan amal soleh yang mereka lakukan. Jadi mereka berdoa, ya Allah selamatkanlah kami, saya pernah melakukan begini. Kalau ini adalah ikhlas karenamu, maka bebaskan kami dari kesulitan ini. Bergeser goanya, tapi belum bisa menyelamatkan mereka. Kemudian yang kedua berdoa lagi. Orang yang kedua berdoa lagi menyebutkan amal soleh yang dia lakukan. Bergeser pulang batunya. Orang yang ketiga berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebutkan amal solehnya. Bergeser pulang sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Sehingga disimpulkan boleh bertawassul dengan menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan. Ini ada dalilnya, ada dalilnya.
Tapi bertawassul dengan menyebut nama orang yang sudah meninggal dunia, memanggil-manggil nama mereka, tolonglah saya, maka ini tidak ada dalilnya. Kalau ada, pasti para sahabat sudah mendahului kita memanggil nama Nabi. Nah, kan para sahabat setelah Nabi meninggal dunia banyak tuh fitnah. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada yang murtad. Seharusnya kan mereka bertawassul memanggil nama Nabi. Tapi nyatanya setelah Nabi meninggal dunia, maka mereka tidak memanggil nama-nama Nabi di kuburan Nabi. Tetapi apa? Bertawassul dengan minta doa orang soleh. Nah, itu juga dibolehkan. Sebagaimana ketika di masa Umar bin Khattab terjadi kekeringan kemarau. Nah, kalau seandainya boleh bertawassul dengan nama Nabi, gak usah dong Umar bin Khattab mendatangi paman Nabi Abbas minta doa. Langsung ke kuburan Nabi agar Nabi mendoakan dalam kubur. Nyatanya itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Yang mereka lakukan adalah meminta doa orang yang soleh yang masih hidup. Umar bin Khattab menemui Abbas agar Abbas paman Nabi ini berdoa kepada Allah, sehingga bertawassul dengan meminta doa dari orang soleh yang masih hidup itu dibolehkan. Nah, maka yang ini tadi memohon kepada Allah dengan perantara yang tidak disyariatkan maka tidak dibolehkan. Seperti menyebut nama Nabi, ya, menyebut hak Nabi, maka ini tidak dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi berkaitan dengan tadi, yaitu cara menghilangkan kesyirikan. Harus 3 ini kita nafikan dari diri kita. Yang pertama, menafikan syirik dalam perbuatan Tuhan. Yang kedua, syirik dalam ibadah dan doa. Yang ketiga, syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan teruskan pada bulan berikutnya. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan kesehatan, dan Allah mudahkan mengerjakan segala ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.